apa kabar semua hari ini? Bertemu lagi dengan kakak Lia, kakak Lia hari ini. Hari ini kakak percaya adik-adik sudah mandi, sudah bersih semua, sudah wangi dan siap untuk Sunday School bersama-sama. Ya sudah siap untuk sekolah minggu sama-sama? Lambaikan tangannya, katakan saya. Oke, kalau sudah siap, kakak Lia mau ajak kita untuk berdoa. Adik-adik duduk diam dan lipat tangannya. Kita mau berdoa, ikuti Kak Lia berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami anak-anak Tuhan mau sekolah minggu bersama-sama. Biarlah Tuhan memberkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Sekarang Kak Lia mau ajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Ayo berdiri semuanya, kita mau memuji nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, Beranilah Seperti Daniel. Ikuti gerakan Kak Lia ya. Jangan lupa tersenyum. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran. Meskipun dalam gua tetap percaya Tuhan. Sekali lagi ya. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran. Meskipun dalam gua tetap percaya Tuhan. Meskipun dalam gua tetap percaya Tuhan. Lagi. Meskipun dalam gua tetap percaya Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Adik-adik, tadi kita mendengarkan pujian buat Tuhan, yaitu berani seperti Daniel. Kakak percaya bahwa adik-adik juga adalah anak-anak yang pemberani dan hebat. Tapi bukan berani kepada orang tua atau melawan orang tua, tapi berani menyatakan kebaikan bagi semua orang. Hari ini kita juga mau memuji nama Tuhan. Belum duduk loh ya, kita masih mau berdiri memuji nama Tuhan. Aku pahlawan kecil. Sama-sama kita memuji nama Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau bersorak bagi Tuhan kita. Bertepuk tangan sama-sama. Sama-sama. Akulah pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapa lawan kita? Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapa lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapa lawan kita? Tidak ada. Siapa lawan kita? Tidak ada. Siapa lawan kita? Tidak ada. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah bersorak buat kemuliaan nama Tuhan kita. Hari ini kakak mau ajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Tapi terutama adik-adik jangan lupa ya mempersiapkan Alkitabnya, jangan lupa. Yang kedua, catatan sekolah minggunya untuk mencatat firman Tuhan ini. Yang ketiga, yang paling utama adalah hati yang sungguh-sungguh, yang benar-benar rindu akan firman Tuhan hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kalian mau ajak adik-adik untuk duduk diam. Kita mau sama-sama untuk memuji, menyembah Tuhan, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan mengangkat lagu pujian kita, Aku Milikmu Tuhan. Sama-sama kita menyanyi ya. Halo.
mengajak kita untuk berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, ikuti Kak Lia berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap berkat dan kasih Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui firman-Mu untuk kami anak-anak-Mu, sehingga firman Tuhan dapat menjadi kekuatan rema dalam kehidupan kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Saat ini kita akan membahas tentang teladan kesetiaan. Teladan kesetiaan diambil dari kitab Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Cerita ini berasal ketika Darius, orang Media, menjadi raja di kerajaan Babel. Dia mengangkat 3 pejabat tinggi dan para wakil raja. Salah satunya pejabat tinggi itu adalah Daniel, orang yang ditawan di negeri Babel. Pejabat-pejabat tinggi dan para wakil raja, beberapa ada yang tidak suka Daniel menjadi pemimpin mereka. Lalu mereka suatu hari mencari siasat untuk menjatuhkan Daniel. Pejabat-pejabat tinggi dan para wakil raja yang tidak suka kepada Daniel, mereka bermufakat. Wah, raja mengangkat Daniel, orang buangan itu, menjadi pemimpin kita. Iya ya, mari kita cari akal untuk menyingkirkan dia. Tapi sulit untuk menemukan kesalahan orang itu. Daniel adalah salah seorang yang rajin dan jujur. Daniel sangat taat beribadah kepada Allahnya. Aku ada akal. Kita minta raja mengeluarkan surat perintah. Dalam waktu 30 hari, setiap orang dilarang berdoa atau memohon kepada dewa atau Allahnya. Kemudian mereka bergegas menghadap raja. Meskipun Daniel sudah tahu ada surat perintah raja yang melarang orang berdoa kepada Allahnya kecuali kepada raja, Daniel tetap 3 kali sehari berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Saat Daniel sedang berdoa, orang-orang itu memaksa masuk ke dalam kamar Daniel. Mereka menyaksikan Daniel sedang berdoa kepada Allahnya. Orang-orang itu menangkap Daniel dan membawanya kepada raja. Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda itu, melanggar perintah tuanku. Dia tidak mau berdoa kepada raja. Dia tetap berdoa kepada Allahnya 3 kali sehari. Tuanku raja, Daniel harus dijebloskan ke dalam gua singa. Raja sangat sedih karena ternyata yang melanggar perintahnya itu adalah Daniel. Raja berusaha mencari jalan untuk menolong Daniel. Kata pejabat itu, "Maaf tuanku, menurut undang-undang orang Media dan Persia, larangan yang sudah ditetapkan oleh raja tidak bisa diubah." Kata raja, "Ternyata kalian memperalat aku untuk mencelakakan Daniel. Kalian telah menyusun siasat. Maaf tuanku, hukuman itu harus segera dilaksanakan." Dengan berat hati, Raja Darius memberi perintah untuk melemparkan Daniel ke dalam gua singa. Kata Raja Darius kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah Daniel, dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Kata pejabat-pejabat yang tidak suka kepada Daniel, mereka berkata, "Yes, sukses, kita dapat memasukkan Daniel ke dalam gua singa."
Malam harinya Raja Darius tidak bisa tidur. Ketika fajar tiba, Raja Darius buru-buru ke gua singa. Berserulah Darius kepada Daniel. Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup. Apakah Allah yang kamu sembah dengan tekun? Sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Ya Raja, jawab Daniel, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, karena ternyata aku tidak bersalah. Aku juga tidak melakukan kejahatan terhadap Tuanku. Raja sangat bersuka cita karena Daniel masih hidup. Daniel segera dikeluarkan dari dalam gua itu. Ia tidak terluka sedikit pun karena ia percaya kepada Allahnya. Lalu Raja Darius melemparkan para pejabat tinggi ke dalam gua singa itu karena mereka telah berbuat jahat. Akhirnya Raja Darius memerintahkan semua rakyatnya harus menyembah Allahnya Daniel. Adik-adik, dari kisah Daniel ini kita bisa belajar tentang kesetiaan. Apapun yang terjadi, Daniel tetap bertekun, Daniel tetap memuji, menyembah Tuhan. Dan Daniel diangkat kembali menjadi pejabat tinggi di istana Raja Darius. Sekalipun ia seorang Yehuda, orang buangan, ia setia, selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, gimana adik-adik firman Tuhan yang kita dengar hari ini? Memberkati bukan? Tadi firman Tuhan berbicara tentang, ya benar sekali, tentang Daniel. Kita bisa melihat kesetiaan Daniel yang sangat luar biasa. Adik-adik bisa contoh teladan Daniel, dia tetap setia menyembah, berdoa kepada Tuhan. Adik-adik juga bisa setia dalam doa kepada Tuhan. Nah, hari ini kakak mau kasih kalian ayat hafalan di dalam Mazmur 117 ayat 2 yang bunyinya, sebab kasihnya hebat atas kita dan kesetiaannya Tuhan untuk selama-lamanya. Oke, itu dia ayat hafalannya. Jangan lupa ya dihafal di rumah. Hari ini untuk mengakhiri sekolah minggu kita, Kak Lia mau ajak kita untuk duduk diam. Kita mau berdoa bersama-sama ya. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini. Biarlah Tuhan, kami juga bisa seperti Daniel, di mana dia setia kepada Tuhan. Biar kami menjadi anak-anak yang setia di dalam doa kami, dalam sekolah minggu, dan menjadi anak-anak yang baik bagi orang tua dan siapapun di lingkungan kami. Tuhan, ini doa kami. Tuhan, kami juga berdoa. Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan berkati kedua orang tua kami, dan Tuhan juga berkati bangsa negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur sama-sama, kita katakan amin. Sampai jumpa lagi dengan Kakak Lia. Dadah, God bless you.